Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Oke, pada Medika kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena teknik dan kenyataan di baliknya. Yaitu fenomena tentang teknik letting in dan sedona. Apa teman-teman sudah pernah itu? Sudah pernah tahu ya tentang teknik letting in dan sedona? Aku bahas singkat aja ya. Jadi kalau nanti teman-teman lebih pengen penasaran tentang dua teknik ini, silakan berselancar di internet karena sudah banyak yang bahas. Aku nggak bahas tekniknya, aku bahas kegagalannya. Jadi intinya teknik letting in itu adalah teknik untuk membiarkan semua itu lewat. Emosi-emosi dan seterusnya, pikiran-pikiran disadari, ya mirip lah kayak teknik penyaksian kemarin ya. Cuman penyaksian itu lebih ke apa ya? Ke detektor. Jadi bukan yang utama. Jadi penyaksian itu hanya basicnya. Kalau yang utama nanti aku akan bahas nanti ya. Nah, kembali lagi ke letting in itu lebih ke membiarkan semuanya lewat. Disadari aja. Disadari aja, membiarkan semua lewat. Itu kalau letting in. Kalau sedona itu basicnya, jenisnya itu lebih ke letting go. Atau melepaskan. Melalui apa? Melalui 3 pertanyaan sedona, yaitu bolehkah emosi ini datang, atau bolehkah emosi ini hadir, terus mau dilepas kapan, mau dilepas dan kapan mau dilepas gitulah. Intinya seperti itulah. Ada 3 pertanyaan tentang sedona. Boleh, bolehkah, maukah, dan kapankah itu kan. Itu untuk 2 teknik itu, yang sedona dan letting in. Nah, banyak orang terbantu, tentu banyak orang terbantu di antara 2 teknik ini, sehingga banyak komunitas yang mengacu ke satu teknik ini. Jadi ada satu komunitas yang cuman letting in aja, ada yang satu komunitas yang cuman sedona aja. Jadi orang-orang yang ikut komunitas itu, orang-orang yang ikut kelas-kelas yang bertema letting in dan sedona itu diajarkan ya apa caranya untuk mempraktikkan satu teknik itu. Yang kalau aku kupas ya, kalau aku bisa boleh bilang, nggak semua orang cocok. Nggak semua orang cocok. Mungkin kalau misalkan ada 1.000 orang letting in, mungkin hanya 20, 50 mungkin, nggak sampai 100 yang cocok. Atau ada 1.000 orang sedona, mungkin ya sama seperti itu. Ya karena pada dasarnya teknik itu cocok-cocokan. Sebuah metode itu cocok-cocokan. Makanya kalau di channel ini kan aku akan bahas semua teknik. Setelah itu kamu bebas memilihnya. Aku tidak mengutamakan dan tidak mengagungkan satu teknik. Karena semua teknik itu pada dasarnya sama. Oke? Nah, eh gagal itu kenapa sih? Di dua teknik ini gagal itu kenapa? Karena kamu nggak memahami realitanya. Kamu hanya fokus di tekniknya, dan kamu muter-muter di sekitar tekniknya itu. Sehingga realita di belakangnya kamu tidak sadari, tidak pahami. Nah, makanya aku akan menjelaskan realita di belakang dua teknik itu yang banyak orang terjebak. Teknik-teknik itu teman-teman, itu hanyalah membantu untuk memahami realita. Itu bukan realita. Semua teknik itu bukan realita. Teknik itu hanya membantu. Contohnya misalkan teknik penyaksian yang sudah aku bahas. Teknik ketukan esoterik. Itu hanya membantu memahami realita. Jadi bukan realitanya itu. Kalau kamu ingin memahami realitanya, kenyataannya, ya bukan di tekniknya. Teknik itu hanya membantu. Makanya orang yang mengagungkan satu teknik,
atau beberapa teknik itu masih teknik gitu loh. Masih berputar-putar di metode, bukan realitanya. Ini sama ketika eh, ada orang yang menunjuk bulan gitu ya. Aku tanya, manakah bulan itu? Ini loh bulan itu. Aku tunjuk ini loh bulan itu. Nah, jari telunjuk ini itu tekniknya. Ini loh bulan itu atau ini loh bulan itu ya. Ini loh bulan itu. Banyak tuh menunjukkan bulan kan macam-macam. Kalau orang Jawa nih kilo bulannya. Sopan ya. Ini loh bulannya atau itu loh bulannya. Nah, ada gininya. Jadi ini tangan ini adalah sebuah teknik untuk menunjukkan realita bulan. Nah, sedangkan bulannya, kamu nggak lihat bulannya, kamu lihat tangannya. Oh, kayak gini tuh bulan itu. Jadi kamu mengira bulan itu tangan yang menunjuk. Itu realitanya dari teknik ya. Teknik itu adalah tangan yang menunjuk bulan, bukan bulan itu sendiri. Kalau kamu pengen memahami bulannya, pengen memahami realitanya, ini simak sampai akhir. Nanti aku bocorkan realitanya. Oke? Oke ya? Oke, masuk ke bahasan realita. Eh, sekarang sebelum masuk realita aku gini deh. Bahas gini dulu deh. Kenapa sih kita itu mencari kebahagiaan? Ya. Kenapa kita mencari kebahagiaan dan gak nyaman dengan penderitaan atau keresahan? Kenapa? Karena itu udah dari dulu. Otak purba kita itu dulu itu survival moodnya itu seperti itu, pengen bahagia, pengen hidup damai, tentram. Nah, penderitaan itu seperti binatang buas. Kalau di masa primitif dulu itu seperti binatang buas. Ada ketakutan tertentu sehingga ketika ketakutan itu muncul, walaupun gak ada binatang buas, kita menganggap itu ancaman. Akhirnya kita harus menghindari. Kita harus letting in. Kita harus sedona. Kayak gitu. Nah, padahal teman-teman, padahal sebenarnya realitanya itu adalah pandulum. Kalau aku bisa ngibaratin itu seperti pandulum. Pandulum tahu ya teman-teman ya? Pandulum itu kayak ada bola gitu terus kayak gini loh. Nah, kayak mengayun-ngayun gini loh. Dari titik A ke titik B. Dari titik B ke titik A. Jadi gini, realitanya itu kayak gini. Ini aku analogikan ya. Nah, misalkan ya, titik A ini bahagia. Ya, misal titik A ini bahagia. Terus dia bergerak ke titik B yang bernama resah atau derita. Terus dari titik B ini juga bergerak lagi ke titik A yang bernama bahagia. Ini terus kayak gini. Terus kayak gini. Ya. Kenapa kok itu terus kayak gitu? Karena bayangan dari penderitaan itu kebahagiaan. Dan bayangan dari kebahagiaan itu penderitaan. Mereka itu saudara kembar. Cuman beda ekspresi aja. Mereka itu nggak terpisahkan. Cuman beda nuansa aja. Bagaimana mungkin kamu memisahkan dua orang saudara kembar? Mereka itu kembar. Bahagia sama derita itu kembar. Susah dan mudah itu kembar. Kesulitan dan kemudahan itu kembar. Realitanya seperti itu. Ya, realitanya seperti itu. Apapun tekniknya, apapun tangan yang menunjuk bulannya, itu nggak akan mempengaruhi bentuk bulan itu sendiri. Nggak akan membuat bulan itu goyang misalkan.
Eh, sedih dan bahagia itu ya saudara kembar itu loh. Jadi itu kayak pandulum emosi. Kadang ya bahagia, kadang ya resah. Kadang ya senang, kadang ya apa? Sedih. Jadi dua pandulum ini mewakili nyaman dan tidak nyaman. Area A ini itu nyaman. Sehingga emosi-emosi yang nyaman itu ada di sini. Area B ini tidak nyaman. Emosi-emosi yang tidak nyaman ada di sini. Pikiran-pikiran yang tidak nyaman ada di sini. Pikiran yang nyaman ada di sini. Nah, karena kita udah terbiasa dari dulu bahwa ketidaknyaman itu sebuah ancaman ini, titik B ini ancaman, maka kita harus bahagia terus. Ya, harus bahagia di sini. Harus tenang, harus damai di sini. Banyak testimoni kelas di sini. Manifestasi, bayar hutang 500 juta 2 hari, apalagi macam-macam di sini. Seakan-akan ini surga. Iya toh. Kamu nggak mau merasakan nerakanya. Padahal surga dan neraka itu apa? Saudara kembar. Realitanya itu kayak gitu. Surga dan neraka itu sama aja. Itu di ruangan yang sama. Cuman dibatasi oleh apa? Ekspresi tidak nyaman. Ekspresi nyaman. Hanya itu. Jadi alih-alih kamu pengen terus bahagia, alih-alih kamu itu mencari kebahagiaan, harusnya kamu menyadari realitanya. Coba sekarang deh, kamu nyari bahagia ya, nyari yang nyaman-nyaman ya. Tak tanya deh, jujur aja, emang dapat? Emang udah dapat? Apa ya? Ada berapa banyak pelarianmu ke kelas-kelas, ke komunitas-komunitas? Udah dapat? Mana? Udah bisa manifestasi? Mana? Iya enggak? Aku di sini itu, kalau aku di Toporoso ya, aku sedari dulu, tahun 2019, aku membahas realita, apa adanya. Aku tidak mengagungkan satu teknik, aku tidak mengagungkan satu metode. Coba tanya member-member lama di Toporoso, apa aku pernah menggaungkan satu metode aja? Misalkan metode penyaksian gitu. Penyaksian itu cuma salah satu dari sekian banyak metode. Penyaksian itu cuma tangan yang menunjuk. Penyaksian itu bukan kenyataannya. Itu cuma metode. Makanya member-member lama di sini ya, itu sering banget aku untuk berhenti. Jangan lari lagi. Kamu harus lihat kenyataannya dulu. Kalau kamu bisa melihat kenyataannya, kamu jalan itu ada tujuannya. Bukan jalan itu kayak ya sadari aja semuanya. Ya biarkan itu lewat semuanya. Ya semuanya itu harus dilepaskan kayak sedona. Itu kan nggak gitu. Kamu harus paham realitanya bahwa bahagia dan derita itu sama. Bahagia dan derita itu sama. Itu cuman saudara kembar mereka itu. Ya kayak ibaratnya bahagia itu orangnya, bayangannya itu derita. Atau derita itu orangnya, bayangannya itu bahagia. Sekarang ginilah, kalau kamu pengen bahagia terus ya, pengen damai terus, tentram terus. Apakah bahagia, damai, dan tentram itu mungkin ada kalau nggak ada derita, gelap, sengsara, resah? Apakah mereka itu ada? Apakah nyaman itu ada ketika tidak nyaman itu tidak ada?
Pernah nggak mikir kayak gitu? Belum pernah ya? Kebiasaan lari-lari tuh. Makanya semua orang yang sudah menemukan channel Toporoso, aku bilang stop. Berhenti dulu. Kamu harus tahu kenyataannya. Makanya metode awal aku ajarkan tentang penyaksian. Biarkah tahu kamu kenyataannya. Bahwa emosi itu terus bergerak. Rasa nyaman dan tidak nyaman itu kayak pendulum. Bergerak terus. Kadang surga, kadang neraka. Kadang nyaman, kadang nggak nyaman. Nah, permasalahannya itu kita memilih. Permasalahannya itu kita pengen menangnya sendiri. Aku pengen menikmati siang, Mas. Aku pengen menikmati bahagia. Aku pengen menikmati cahaya. Aku nggak mau, Mas, gelap itu. Ya apa ya caranya gelap biar hilang ya? Oh, pakai metode letting in. Tuh, ya apa ya caranya siang ini nggak bisa ganti malam ya? Aku benci Mas soalnya malam itu. Oh, pakai metode Sedona. Sehingga apa yang terjadi? Kamu cuman mengakali pikiranmu sendiri. Kamu cuman mengakali kenyataan yang ada. Kamu cuman mengakali kehadiran bulan itu. Kamu cuman ganti-ganti tangan aja yang menunjuk. Oh, tangan ini keren ya. Metode baru ini letting in ini. Selama ini kemana aja aku ya nggak pakai metode letting in. Wih, ini keren ini tangannya menunjuknya gini. Atau gini nih, tangannya menunjuk gini nih. Keren ini metode Sedona ini. Selama ini kemana aja ya? Harusnya aku pakai metode ini ya. Fokusnya di sini. Kamu nggak lihat bulannya? Kamu halu atau apa toh? Bulannya nggak kamu lihat? Yang kamu ganti-ganti cuman ini aja. Kamu nggak lihat kenyataannya. Kamu itu cuman pengen bahagia. Pengen ngelunasi hutang. Pengen dapat jodoh cepat. Pengen rumah tangga itu tenang dan seterusnya. Kamu nggak lihat realitanya itu, kamu nggak lihat. Bahwa hutang itu, rasa kekurangan itu adalah bayangan dari berkelimpahan. Dua orang itu sama gitu loh. Jadi kamu mau ganti mana-mana sama. Makanya nggak pernah stay. Kamu itu nggak pernah merasakan dimensi yang terus berkelimpahan. Dimensi yang terus tenang. Bentar ya, laptopku low baterainya. Gimana Mas caranya biar terus berkelimpahan? Ya kamu harus apa? Harus bisa menikmati saudara kembarnya. Gimana kamu menyambut orang bernama berkelimpahan kalau kamu belum menyambut saudaranya? Tersinggung dong berkelimpahan. Loh, aku ada ini karena saudaraku loh. Sekarang gini logikanya. Berkelimpahan itu bisa nggak berdiri sendiri? Identitas baru itu loh. Yang dielu-elukan orang itu, shifting identitas. Bergantinya identitas. Menurutmu, identitas baru itu bisa eksis nggak kalau nggak ada identitas lama? Berkelimpahan itu bisa eksis nggak kalau nggak ada kekurangan? Kamu itu belum menerima realita dualitas ini gitu loh. Kamu masih pengen hidup di siang hari terus, kalau malam hari nggak mau. Serem Mas, malam hari serem. Ini kan sebenarnya otak primitif kita ya. Dulu itu orang-orang itu malam itu takut. Makanya malam harus di dalam rumah. Karena banyak hewan buas, nggak ada pencahayaan yang jernih untuk melihat. Kita itu teman-teman. Kita itu cuma takut ketidaktahuan. Kamu nggak tahu kan, nggak pernah ngerasain kan bagaimana
penderitaan itu bisa dinikmati, kamu kan nggak tahu. Kamu kan fokus di superpowernya. Fokus di superpower kesadaran. Manifestasi bakso, tiba-tiba bakso datang. Manifestasi hutang lunas, pakai Sedona atau letting in, weh tiba-tiba hutang lunas. Sekarang teman-teman, kalau itu kebenarannya, ada berapa orang yang berhasil? Dari 1.000 orang yang melakukan itu. Aku berani pastikan sedikit yang berhasil. Dan orang yang sedikit itu menipumu dengan testimoni. Menipumu dengan testimoni. Jadi yang katakanlah yang berhasil 100 ya. Yang 900 itu diiming-imingi testimoni. Sehingga mereka terus terjebak di situ. Terus terjebak di jari telunjuk yang yang menunjuk bulan itu. Makanya aku bilang di Toporoso sesantai mungkin. Senyaman mungkin. Karena laku setiap orang beda-beda. Dan kamu harus tahu realitanya itu gimana. Sekarang ginilah. Misalkan aku memanaskan air. Air itu mendidih. Kamu kaget kan? Wih, air itu mendidih mas ternyata. Gimana ya caranya? Ya udah aku tak rebahan. Aku tak letting in. Biar air itu mereda. Terus kamu lihat lagi ke dapur. Loh, tetap mendidih mas. Ya udah aku saksikan. Aku sadari, aku biarkan itu lewat. Tetap mendidih ya? Ya udah aku cari teknik lain. Wah, ada teknik Sedona ini, letting go. Bolehkah air mendidih itu aku lepaskan? Bolehkah? Kapankah? Maukah? Ya? Tetap mendidih loh. Gimana ini, Mas? Ya matikan kompornya, blok. Kenapa kamu mengharapkan keajaiban datang? Matiin kompornya. Matiin kompornya. Hutang datang. Kamu minjam uang. Terus hutang. Wih, hutang ya mas? Mendidih ya airnya. Wah, aku dikejar-kejar debt collector ya. Hutangku sampai 500 juta ya mas, sampai 1 miliar ya mas. Gimana ya? Ya udahlah, rebahan. Sadari semuanya yang lewat. Kamu lihat realita lagi, loh hutangnya masih ada. Tapi katanya master-master di kelas bisa lunas. Cobalah tak coba lagi. Sadari, biarkan lewat. Nggak bisa-bisa ini letting in. Ganti metode, Sedona, letting go. Bolehkah hutangnya ini? Kapankah hutangnya ini? Emosi dan sebagainya. Tetap nggak bisa ya mas, masih ada ya 1 miliarnya. Ya lunasi. Matikan kompornya. Kenapa kamu milih menunggu keajaiban datang? Matikan kompornya itu. Kamu itu harus paham realitanya gitu loh. Kalau hutang itu kamu anggap itu bisa terbayar hanya dengan memikirkannya, itu halu. Kalau kamu cobalah kamu panaskan air, coba tanpa kamu matikan kompor, kamu sadari emosi meledak-ledak itu melihat air mendidih. Coba sadari, apakah air itu tidak mendidih lagi nanti? Sekarang gini loh teman-teman, apa bedanya kamu itu sama dukun? Sama orang-orang supranatural, mistika itu. Katanya orang-orang berkesadaran itu lepas dari dukun-dukun, lepas dari mistika. Lah kelakuanmu kayak dukun-dukun, mencari superpower. Mereka itu cuma promosi teman-teman. Kalau Toporoso buka kelas gitu ya, buka seminar, mungkin aku akan promosi juga dengan testimoni itu. Sekarang ginilah, kita pinjam analogi dukun. Dukun itu apa sih? Dukun kan orang pinter ya. Orang pinter berpromosi. Dia misalkan gini. Dia ada pasien baru nih. Dia unjuk kemampuan.
memikirkan bakso datang. Terus dia bercerita, saya itu dulu punya hutang sekian. Lunas karena ilmu saya, teknik saya. Ada banyak orang-orang yang sudah berhasil. Ini pasien-pasien saya. Tunjukkan chatnya. Apa bedanya kamu sama dukun? Pencari keajaiban, pencari super power, human power, superhuman. Sadari realitanya. Sadari realitanya, blok. Kamu itu hidup di mana sih? Orang-orang kayak gitu itu ya. Itu muter-muternya di sini loh. Kapan aku bahagia? Kapan aku? Lah padahal bahagia itu pandulum loh. Kamu harus menerima saudara kembarnya dulu. Gimana sih? Sampai kebalik loh rokokku ini. Aku itu teman-teman sudah banyak ngobrol sama orang-orang yang mantan-mantan kelas, mantan-mantan seminar, mantan-mantan pengikut dukun. Aku sudah banyak ngobrol sama mereka. Dan mereka aku telanjangi dengan istilah yang di dalam kepala mereka. Mereka aku paksa melihat bulan tanpa aku menunjuknya. Mereka tak bangunin, tak siram airnya, tak pegang kepalanya, tak paksa lihat bulan. Karena mereka tertidur sambil menunjuk-nunjuk ini. Wah ini bulan ya, enak ya, tunjukkannya enak ya. Buat apa gitu loh. Halu teman-teman. Kamu kejebak. Sadar. Bangun. Ini masih YouTube ya. Kalau kamu ketemu aku langsung, wah aku bisa lebih keras dari ini. Kemarin itu aku ketemu orang mistika. Dia kerjaannya di makam. Terus dia ngikutin kelas gini, kelas energi dia. Aku jatuhkan kepalanya. Diem dia. Aku bisa lebih keras loh dari ini. Kalau nggak publik seperti ini. Aku bisa memaksa memenggal kepalamu langsung. Memenggal kepala itu maksudnya apa sih? Meruntuhkan pengalaman dan pengetahuan di otakmu biar nggak goblok gitu. Pahami realitanya. Pahami realitanya. Oke? Ini video peringatan ya. Untuk kamu yang sama aja kayak dukun-dukun itu. Pahami realitanya. Oke? Cukup sekian video Medika kali ini. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Karena aku sudah gregetan dengan ulah-ulah yang sudah terjadi. Kasian orang-orang. Nggak paham bulan tapi malah fokus di jarian menunjuk bulan. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.